Pernikahan itu adalah salah satu keputusan terbesar di dalam hidup kita. Tapi gimana caranya kamu itu tahu bahwa dia itu benar-benar siap untuk menikah? Atau kamu benar-benar siap untuk menikah? Nah, hari ini aku bakal share 5 tanda penting yang menunjukkan bahwa kalian berdua itu sudah siap untuk ke jenjang pernikahan tanpa drama ataupun manipulasi ala tarik ulur. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Aku ingat pertama kalinya aku itu benar-benar merasakan yakin dengan pasangan hidupku itu waktu aku ada di Pantai Kuta gitu ya waktu itu. Jadi aku baru tahu kalau dia itu sering banget membantu komunitas lokal di sana. Saat itu aku tuh lagi diboncengin naik motor saya, lagi jalan-jalan gitu kan. Terus tiba-tiba ada 2 anak muda gitu ya. Terus dia panggil bapaknya anak-anak gitu kan, dia panggil Mister, sini gitu. Nah, mereka itu kelihatannya hormat banget. Nah, ternyata suamiku tuh sering sekali membantu mereka dan juga orang-orang yang ada di situ dulu loh, yang jualan baju kayak gitu, baju Bali kayak gitu loh. Intinya salah satu dari mereka itu nemuin aku kan, dia bilang, Mister ini dulu bantuin kakakku katanya, dulu kakakku tuh hampir meninggal sakit TBC gitu kan. Terus karena Mister dia jadi balik lagi hidup lagi gitu. Dan di sanalah aku itu bisa melihat hati yang besar, ketulusan dan juga tanggung jawab yang dimiliki sama pacarku ya, waktu itu dia masih pacarku kan. Dan itu adalah momen buat aku sadar bahwa dia itu adalah seseorang yang the one gitu ya, yang pantas untuk aku jadikan bapaknya anak-anak. Nah, sekarang aku ingin dirimu menemukan keyakinan yang sama di dalam hubunganmu. Jadi mari kita mulai dengan tanda yang pertama. Pernikahan itu seperti membangun rumah. Jadi kalau misalnya fondasinya itu nggak kokoh gitu ya, nggak kuat, ya sudah pasti rumahnya itu akan mudah runtuh ya kan. Nah, pasangan yang bisa diandalkan itu adalah fondasi dari pernikahan yang kita bangun. Jadi silahkan untuk memperhatikan apakah dia itu selalu menepati janjinya, baik itu sesuatu yang besar ataupun yang kecil. Misalnya kalau dia itu bilang akan menjemputmu jam 6, apakah dia itu benar-benar datang tepat waktu? Sikap yang kecil seperti ini biasanya akan menunjukkan apakah dia itu bisa bertanggung jawab dalam hal yang lebih besar lagi. Kalau dia itu flaky ya dia bakalan flaky dalam hal yang besar juga ya kan? Ada kutipan terkenal yang bilang cara seseorang memperlakukan orang lain itu akan menunjukkan karakter aslinya atau siapa dia yang sebenarnya. Kalau misalnya dia memperlakukan orang lain kayak tadi itu orang yang ada di Pantai Kuta itu tadi, atau mungkin pelayan restoran, satpam, atau bahkan hewan, kalau misalnya memperlakukannya dengan baik, itu tanda kalau dia itu hatinya bagus gitu ya, hatinya besar. Hubungan tanpa konflik itu kan sebenarnya ilusi. Tapi bagaimana cara seseorang untuk menghadapi konflik itu baru sesuatu gitu ya. Apakah dia itu mudah marah atau justru dia itu masih tetap tenang dan fokus mencari solusi. Kalau dia fokusnya ke solusi bukan nyalahin, that is a good thing. Nah, penelitian psikologi itu kan menunjukkan bahwa pasangan yang bisa menangani konflik dengan tenang itu punya hubungan yang lebih langgeng. Jadi, silahkan diperhatikan bagaimana dia itu bereaksi saat ada masalah. Apakah dia sibuk menyalahkan dirimu atau dia mengajak berdiskusi dan menemukan jalan tengahnya atau solusinya itu bagaimana. Pernikahan itu kan butuh tim ya, bukan 2 orang yang saling menjatuhkan, saling manipulasi. That's gonna be nightmare, say. Kejujuran itu seperti cahaya di dalam hubungan. Tanpa kejujuran, hubungan kalian itu akan selalu berada di dalam bayang-bayangan keraguan gitu ya. Ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Nah, ada sebuah prinsip dari psikologi hubungan. Trust grows when action and word align. Jadi perhatikan apakah kata-katanya itu sesuai dengan tindakannya. Misalnya kalau dia itu bilang dia itu serius dengan hubungan yang kita miliki, aku serius sama dirimu. Nah, apakah dia menunjukkan hal tersebut lewat usaha yang dia lakukan? Kalau memang iya, ya itu tandanya dia menghargai hubungan kalian dan dia memang serius. Pernikahan itu kan lebih dari sekedar cinta. Jadi kita itu harus memiliki visi hidup yang sama.
Nah, waktu dulu aku masih pacaran, kita itu sering banget ngobrolin tentang apa arti keluarga buat kamu atau buat aku. Terus bagaimana cara kita memandang keuangan. Kamu gimana seputar duit, kayak gitulah ya. Bagaimana nanti caranya kita membesarkan anak, enjus apa enggak, sekolah apa enggak, agama bagaimana, aku nggak akan sebutin di sini semuanya karena itu urusan keluargaku. Tapi yang pasti kita harus memiliki sesuatu yang sama. Kalau beda itu bakalan susah di kedepannya, ya kan? Aku akan kasih clue sedikit buat teman-teman yang masih single. Pertanyaan apa yang mungkin sebaiknya ditanyakan? Yang pertama misalnya, apa arti keluarga buat kamu? Atau mungkin bisa juga tanyanya, bagaimana pandanganmu soal masa depan kita? Kalau misalnya jawabannya itu sejalan dengan nilai-nilaimu atau value-mu, itu tandanya kalian siap untuk melangkah bersama. Hubungan yang sehat itu kan bukan soal mencari pasangan yang sempurna gitu ya, yang inilah entahlah, pokoknya ada kriteria tertentu kan di media sosial ya. Tapi sebenarnya tentang menemukan seseorang yang mau bekerja sama dengan dirimu untuk menghadapi kehidupan yang akan datang dan juga berkembang bersama, bertumbuh. Dia kasih kesempatan dirimu untuk tumbuh dan begitu juga kamu kasih kesempatan dia untuk tumbuh, karena nggak mungkin kita menemukan seseorang yang benar-benar sempurna gitu ya, karena kita sendiri juga kan belum sempurna, kita juga masih belajar jadi master kan dalam hidup ini kan. Kita semua ini pelajar ya, kita lagi posisinya dari A mau ke Z gitu kan. Aku nggak tahu perjalananmu di mana, tapi intinya ya sudah sih bareng-bareng kita dari A ke B, B ke C, C ke D gitu ya, terus gitu. Ada pepatah yang bilang, love is not about finding the right person, it's about being the right person. Jadi pastikan kamu itu juga menjadi versi terbaikmu, say. Karena pasangan yang tepat itu akan mencerminkan kualitas terbaik dari dirimu juga. Jadi sama-sama. Kalau misalnya kamu menganggap pasanganmu toksik saat ini, itu berarti kamu juga masih memiliki unsur itu di dalam dirimu. Aku ngerti orang itu kayaknya suka tersinggung ya kalau misalnya dikasih tahu seperti ini ya. Aku sendiri kalau aku menempatkan diriku di posisi itu, misalnya aku lagi ngeluh nih, wah pasanganku tuh ABCD gitu ya, toksik lah apalah gitu. Terus nanti ada yang bilang ke aku, itu berarti kamunya toksik, Des. Aku pasti akan tersinggung. Aku pasti enak aja ngomong toksik. Kok berani-beraninya kamu ngatain aku toksik? Pasti aku akan tersinggung, aku ngerti kok. Tapi coba deh perhatikan baik-baik deh. Maybe that is correct. Maybe I'm actually toxic, cuma akunya aja yang gak sadar gitu ya. Atau aku ada blind spot yang aku gak bisa lihat gitu kan. Dan dalam next video, aku ada seri baru. Kita akan membahas soal cinta, sisi gelapnya dari cinta itu, atau sisi gelap manusianya, dan juga seks. Thank you, I love you, and bye for now.